Alasan saya menjadi seorang relawan itu adalah panggilan jiwa, karena bagi saya itu relawan itu yang banyak meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dia sebagai relawan. Halo Sobat PMI, kembali lagi di Sanda Talks, obrolan siap melayani Anda bersama dengan saya Amertia Resida yang akan menjadi host episode kali ini, yang kita akan membahas tentang relawan di PMI. Nah, PMI ini sebagai organisasi kemanusiaan telah memberikan bantuan kemanusiaan dan tanggap darurat di berbagai bencana dan krisis. Namun di balik kesuksesan tersebut, ada ribuan relawan PMI yang berada di garis terdepan untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Dan di sini saya bersama dengan narasumber kita. Mungkin Kakak bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Agus Susanto. Saya adalah salah satu relawan PMI Jakarta Utara. Kak Susanto, kesibukannya apa aja? Saya selama ini saya aktif di PMI itu dari tahun 2007 sampai dengan sekarang. Dan sehari-harinya saya bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran sebagai anggota PJLP. Dan saya juga berperan aktif bergabung di sebuah organisasi di bidang kemanusiaan, yaitu di Rescue IMI DKI. Jadi saya berperan juga di situ sebagai relawan. Alasan Kak Susanto mau menjadi relawan itu apa? Alasan saya menjadi seorang relawan itu adalah panggilan jiwa, karena bagi saya itu relawan itu yang banyak meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dia sebagai relawan. Sebagai relawan nih Kak Susanto, pengalaman sebagai relawan ini tuh apa aja? Pengalaman saya selama saya menjadi relawan, keluh kesahnya itu banyak ya. Untuk keluhnya itu bagaimana caranya kita bisa berbagi waktu untuk bergabung di relawan. Contohnya seperti saya, apalagi saya sudah ada tugas pokok menjadi sebagai petugas pemadam. Saya bisa berbagi waktu untuk menjadi relawan di PMI, dan saya menyempatkan waktu untuk ikut kegiatan-kegiatan di PMI. Gimana sih Kak, kita gabung menjadi relawan PMI? Kalau misalkan aku dari anggota PMR, apakah sama dengan gabungnya join dengan ekskul PMR tersebut? Oke, kalau untuk gabung di relawan PMI itu, kalau dari tingkatan PMR-nya itu hampir sama. Cuman dia perbedaannya, kalau misalkan dia gabung untuk menjadi relawan, itu ada namanya pelatihan KOP sukarela atau pendidikan dasar KSR. Itu dia bisa ikut bergabung di kita. Itu nanti ada pendidikannya lagi. Oh begitu. Iya. Misal nih Kak, aku punya waktu yang terbatas, apakah aku masih bisa menjadi relawan PMI? Silakan, kita bebas. Gitu. Jadi siapapun yang ingin bergabung dan mempunyai waktu, kita terima. Itu. Yang penting dia bisa meluangkan waktunya. Itu. Dan kalau misalkan di bencana, misalkan seperti kasus di Jakarta Utara sebelumnya, kebakaran depo Pertamina Depo Pelumpang, misal aku ada kesibukan karena pekerjaan atau segala macam gitu kan, tapi dan izin untuk turun lapangan, apakah dengan kondisi tersebut saya bisa menjadi relawan PMI? Kalau untuk menjadi relawan PMI itu kita ada 3 unsur ya. Yang pertama itu KSR, TSR, dan SIBAT. Nah, di SIBAT itu ada yang namanya siaga bencana berbasis masyarakat. Sebelum
dia menjadi relawan, itu dia sudah kita sebut sebagai relawan kita. Karena dia yang berperan aktif di tempat kejadian. Seperti itu. Contoh kayak anak PMR. Anak PMR itu ada yang rumahnya di lokasi tersebut. Dan dia meluangkan waktu untuk bergabung dan membantu kakak-kakak relawannya. Itu boleh. Berarti Itu. kita masih bisa membantu ya? Silakan, itu boleh. Waktu kita yang cukup terbatas dan Iya. kita sibuk karena pekerjaan juga. Nah, tadi kan Kak Susanto menyebutkan kita ketika kita bergabung kita harus ada pelatihan atau pendidikan. Nah, itu programnya apa aja dan apakah relawan PMI bisa diakses dengan orang-orang disabilitas? Kalau untuk yang disabilitas, insya Allah bisa, karena tergantung dari jiwanya. Itu. Kalau misalkan jiwa dia terikat, kita bisa nerima kok. Itu. Walaupun dia mengalami stabilitas ya, itu. Nah, Gitu. program pendidikan dan pelatihan itu bagaimana, Pak? Kalau untuk pendidikan dan pelatihan, itu ada yang namanya diklat lapangan. Kita ada materi-materi tentang kebencanaan, tentang pelayanan, ya. Terus kita juga ada prakteknya juga. Itu. Berarti teori Dapat, prakteknya dapat. Nah, luar biasa. Gitu. Misal nih aku sebagai jurusan aku sekarang kan ilmu komunikasi. Apakah dengan kemampuan aku untuk belajar kayak terkait dengan jurnalistik segala macam itu masih dapat menjadi relawan PMI? Justru itu lebih bagus karena untuk yang jurnalis itu ya, kita yang lebih pentingnya itu adalah menjaring seorang relawan yang mempunyai bakat. Karena bakat dia itu bisa kita gunakan untuk menyebar info-info atau kegiatan-kegiatan di PMI. Itu Berarti bisa ya? bisa. Dan kalau misalkan kan PMI ini kan selalu bencana selalu turun ke lapangan kan. Itu programnya apa aja sih Kak? Kayak kegiatan apa aja ketika kita terjadi bencana? Kalau untuk kegiatannya itu, kalau di bencana kita ada pelayanan posko, ambulan 24 jam, terus pelayanan dapur umum, dan kita juga ada pemberian bantuan logistik. Terus ada pelatihan PSP dan RFL. Itu. Mungkin Kakak bisa jelaskan ke Sobat PMI program tersebut sedikit aja. Oke, akan saya infokan untuk teman-teman sahabat PMI. Pelayanan PMI itu banyak sekali pada saat kita terjadi bencana. Yang pertama, kita sebagai relawan, kita tetap berkoordinasi dengan pimpinan, kegiatan apa yang akan kita lakukan di lokasi bencana. Contohnya, pada saat terjadi kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang, kita mendapatkan info dan tim yang pertama berangkat yaitu adalah tim posko dan ambulan beserta petugas PP-nya untuk melakukan pelayanan pertolongan apabila terdapat korban. Dan selanjutnya ada tim asesmen. Tim asesmen itu dia mendata jumlah korban dan jumlah objek yang terbakar dan terdampak. Gitu. Terus setelah selesai pasca, kita ada membuat posko darurat di kantor kita sendiri di Markas PMI Jakarta Utara. Kita membuat posko logistik beserta tenda pengungsian untuk para korban. Itu. Oh begitu. Nah, balik lagi tentang relawan PMI Kak, gimana sih perannya PMI untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan kesehatan, entah keselamatan atau pengurangan risiko bencana, entah di kalangan remaja, keluarga atau di masyarakat itu sendiri. Itu gimana Pak? Oke, untuk pengurangannya itu kita biasanya mengadakan pelatihan kepada masyarakat
Contohnya kita bekerja sama dengan stakeholder untuk mengadakan atau penyuluhan kepada masyarakat bahwa masyarakat itu sadar tentang suatu bencana itu. Dan untuk kesehatannya pun kita sebelum terjun ke lokasi, untuk relawannya sendiri kita ada pengecekan kesehatan. Itu untuk cek kesehatan itu apa aja yang dicek? Biasanya yang kita cek itu adalah fisik, tekanan darah, dan sebagai berikutnya itu. Oke. Nih misal relawan PMI memiliki proyek, apakah proyek tersebut bisa bekerja sama dengan entah organisasi atau instansi, mungkin ada NGO yang mau kerjasama di Jakarta atau di kota lain? Untuk NGO ya, untuk yang bekerja sama, biasanya kita di lapangan itu sering bekerja sama dengan stakeholder, jajaran pemerintah, bahkan kita pun ada bantuan dari lembaga lain. Contohnya kayak kemarin yang di kebakaran di Pertamina, banyak elemen-elemen masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan melalui kita. Itu kita terima dan akan kita salurkan kepada korban tersebut. Nah, untuk menjadi relawan PMI, mungkin sobat PMI penasaran, keuntungan benefitnya apa sih menjadi relawan PMI? Oke, untuk keuntungannya menjadi seorang relawan PMI itu, yang pertama termasuk diri saya sendiri, saya bangga menjadi seorang relawan PMI karena yang saya harapkan bukan semata-mata oh dia hebat atau apa, enggak ya, ataupun dengan berbentuk lembaran berwarna ya. Saya ikhlas membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah gitu. Itu saya sudah bangga menjadi relawan PMI. Dan keuntungannya itu yang pertama kita dapat pengalaman, dapat teman banyak, dan pengetahuan yang lebih, bahkan pengalaman yang tidak bakal kita lupakan seumur hidup. Gitu. Momen-momen yang berkesan. Iya, itu. Nah, tadi kan di perkenalan kalau nggak salah ya, Kakak menjadi koordinator Forel. Apa sih Kak Forel itu? Tujuannya tuh apa sih? Forel itu adalah suatu apa ya namanya, sebagai wadah jalur untuk koordinasi tingkat DKI kegiatan-kegiatan relawan yang ada di wilayah masing-masing. Itu kita juga kan ada tuh yang namanya kegiatan temu karya relawan. Jadi kegiatan temu karya relawan itu tingkat DKI dan tingkat nasional itu kita menjalin silaturahmi antar relawan yang ada di DKI Jakarta dan tingkat nasional itu. Dan kedudukan, mungkin masih pada bingung kali ya tentang Forel ini tuh sebenarnya kedudukan Forel di PM itu gimana gitu? Kalau untuk kedudukan di Forel itu kita yang tingkat DKI ini sebagai wadah jalur koordinasi untuk ke tingkat yang lebih tinggi gitu kan. Contohnya misalkan dari wilayah masing-masing ada keluh kesahnya bisa kita tampung di DKI, kemungkinan nanti kita akan sampaikan ke pimpinan keluhan dari teman-teman relawan se-DKI seperti apa. Dan kita juga di wilayah itu ada namanya koordinator TSR, koordinator guru pembina, bahkan komandan KSR dari masing-masing wilayah gitu, kota dan kabupaten. Bahkan kita menjaring suatu relawan yang ada di universitas, yaitu adalah Perti, KSR Perti. Dan di KSR Perti itu kita juga ada yang namanya dari masing-masing Perti itu ada satu orang perwakilan menjadi koordinator. Itu. Berarti menjadi jalur koordinasi di setiap
unsur relawan. Iya. Berarti kalau misalkan di sekolah itu seperti MPK. Ya, kalau di sekolah itu yang kita sebut itu adalah OSIS-nya. Oh, OSIS-nya. Iya, kalau di sekolah OSIS-nya gitu. Oke. Jadi kan kalau di sekolah itu kan dari masing-masing eskul itu ada yang namanya ketuanya. Iya. Nah, kalau di sekolah itu wadahnya itu adalah OSIS. Oh, OSIS. Iya, itu. Oke. Apakah nih Kak di setiap unsur relawan PMI itu tuh apakah ada forumnya masing-masing atau cuma satu forum doang? Kalau dari masing-masing wilayah itu dari masing-masing tingkatan ada, gitu kan. Dari misalkan dari PMR-nya, PMR itu ada yang namanya Forvis, Forum Remaja Palang Merah Indonesia, itu. Terus yang di KSR-nya pun, kalau di masing-masing wilayah itu yang disebut namanya Komandan KSR. Nah, terus ada Koordinator Tenaga Sukarela atau yang kita sebut TSR itu. Bahkan dari guru pembina itu masuknya ke TSR dia gitu. Cuman tetap kita berkoordinasi kalau misalkan kita mengadakan kegiatan atau terjun langsung ke suatu bencana, kita berkoordinasi dengan masing-masing koordinatornya. Seperti itu. Berarti masih tiap relawan itu ada forumnya ya? Ada. Wah, keren banget. Dan untuk forum ini selain sebagai jalur koordinasi itu bahas apa aja sih Kak? Kalau untuk kita ini rencananya nanti kita akan insya Allah kalau misalkan jadi kita akan membuat program di tanggal 17 September gitu. Kita sedang merancang sebuah kegiatan tingkat DKI itu. Berarti ada spilan nih guys, 17 September ada program nih, kita tunggu aja nih Kak. Kalau misalkan nih apakah kalau ada proker, apakah forum tersebut tuh bisa kerjasama dengan forum relawan lainnya, baik entah itu di daerah Jakarta atau di nasional? Untuk bekerja samanya itu ada. Kita biasanya itu contoh ya, kita biasanya ada kegiatan yang temu karya relawan. Itu biasanya kita dari masing-masing koordinator wilayah kumpul untuk membahas program-program untuk kedepannya itu. Wah, berarti kayak semacam kita di FGD lah ya? Ya, contohnya kita semacam kayak diskusi gitu. Apa-apa aja gitu? Ya. Planning 1 tahun ke depan? Ya, betul. Dan kalau misalkan nih ada forum relawan lain, entah itu dari NGO lain mau bekerja sama, itu gimana sih caranya? Kalau untuk NGO dari relawan lain ya, kita sering di lapangan itu ada yang namanya relawan escorting atau pengawal ambulan. Nah, dia itu sering membantu kita pada saat kita menuju ke lapangan ke suatu tempat kejadian bencana. Dia mengawal kita di dalam perjalanan, bahkan dia juga rela meluangkan waktu untuk bergabung dan membantu kegiatan-kegiatan PMI. Itu. Selain itu, apakah misal ada forum relawan dari suatu NGO yang mau ada proyek nih mereka, kayaknya ini pas deh kita kerjasama dengan PMI, Pak Forel misalnya, Forel di PMI, itu kerjasamanya itu bagaimana? Untuk bekerja samanya kita lihat dulu dia mau bekerja samanya, misalkan dia mau mengadakan kegiatan apa. Contoh kita namanya apa? Kita itu ada suatu kegiatan yang menjaring suatu NGO ya, atau bekerja sama dengan sebuah mitra. Ya, contohnya kita bisa bekerja sama dengan relawan, misalkan dari teman-teman media atau dari humas untuk bergabung di kita gitu. Untuk contohnya kalau kita mengadakan pelatihan atau mengadakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, itu bisa meliput dan disebarluaskan untuk pelayanan-pelayanan di PMI-nya. Itu. Nah, itu kalau untuk kerjasama itu bersurat kah atau bisa dikirim lewat email?
Bisa bersurat atau bisa kirim lewat email kita. Nah, kalau Gitu. kalau misalkan sobat PM ini punya program dan mau kerjasama dengan Forel, itu emailnya apa dan bersuratnya kemana? Mungkin bisa dikasih. Oke, untuk bagian dari elemen yang ingin bergabung dan bekerja sama dengan kita bisa melalui email kita di bawah ini atau datang ke alamat ini. Itu aja. Oh begitu. Ah. Nah bagi sobat TNI yang punya program, entah itu dari relawan, NGO atau instansi lain, mungkin bisa melalui email dan alamat tersebut. Nah Kak, kalau misalkan nih relawan PMI punya ide, punya kayak gue mau bikin ini, itu gimana sih caranya Forel memfasilitasi relawan tersebut? Untuk kita mengadakan suatu kegiatan, biasanya kita membuat sebuah proposal. Yang utama kita membuat proposal itu ke PMI DKI, terus kita menjaring ke pihak-pihak yang ingin bekerja sama kita. Contoh, kita membuat proposal untuk penggalangan dana ke lembaga-lembaga yang ada di wilayah gitu. Untuk relawan PMI gitu punya ide aksi yang kayak aku mau bikin program yang terkait dengan climate change nih, apalagi kan sekarang perubahan iklimnya lagi gencar-gencarnya gitu kan. Itu untuk kayak Forel memfasilitasi program itu, ide tersebut dari relawan PMI itu gimana? Kalau untuk program itu ya, tetap kita itu berkoordinasi dengan wilayah, dengan masing-masing koordinator wilayah. Nanti kita bentuk sebuah panitia dan akan mengadakan kegiatan akbar. Yang akan kita libatkan itu adalah dari adik-adik PMR, bahkan dari elemen masyarakat dan jajaran instansi jajaran samping gitu kan, stakeholder yang akan terlibat di suatu kegiatan tersebut. Berarti teman-teman relawan PMI ini kalau ada ide dan aksi inovasi yang kayak aku mau buat ini, nah mungkin bisa berdiskusi atau bilang ke Forel atau ke wilayah terlebih dahulu. Keren banget. Nah pas kalau nggak salah lagi ya, aku ingat kakak sebagai koordinator Forel. Ya, saya kemarin waktu itu ada musyawarah tingkat DKI dan saya terpilih sebagai koordinator Forel PMI tingkat DKI. Pada saat itu kita ada namanya Musrel relawan tingkat DKI itu. Nah, sebagai koordinator Forel baru nih, kayak gimana sih Kak rasanya gitu jadi koordinator Forel? Untuk terpilihnya sebagai koordinator Forel ya, saya sangat bangga karena saya masih dikasih kepercayaan sama teman-teman saya untuk menjadi seorang pemimpin. Itu ya emang sih tugas saya juga berat itu kan, karena harus berbagi waktu kembali. Insya Allah dengan amanat yang disampaikan teman-teman, insya Allah saya bersedia untuk berbagi waktu. Berarti kakak benar-benar meluangkan waktu untuk Forel ya, luar biasa. Mungkin teman-teman relawan nih kayak aku mau kayak dia deh, itu gimana sih caranya menjadi koordinator Forel? Kalau untuk menjadi seorang koordinator Forel, kita itu bergabung dulu menjadi relawan di PMI. Nanti akan ada yang namanya Musrel tingkat DKI. Itu biasanya dari masing-masing wilayah mengirimkan perwakilan. Itu mengirimkan perwakilan koordinator atau pengurusnya. Nanti siapa yang diajukan dari wilayah masing-masing untuk mencalonkan sebagai ketua Forel PMI DKI. Itu. Berarti lewat wilayah ya? Iya. Luar biasa. Kalau sebagai koordinator Forel nih,
boleh spill gak Kak tugas koordinator Forel tuh apa aja sih? Tugasnya yang pertama ya satu, kita itu tetap menjaring teman-teman dari masing-masing wilayah. Contohnya ada nggak nih kegiatan-kegiatan yang di wilayah itu, apa butuh bantuan sport dari Forel DKI, terus keluh kesahnya apa gitu yang ada di wilayah masing-masing. Contoh misalkan kegiatan-kegiatan yang ada di DKI, apa sih yang dibutuhkan seperti itu. Berarti selain menjadi jalur koordinasi, berarti menampung ide-ide dari relawan lain juga ya. Luar biasa. Dan untuk menjadi koordinator PMI, koordinator Forel, apakah kakak memiliki akses penggunaan dana atau menjadi fasilitas di organisasi PMI? Kalau untuk pendanaan ya, kalau di suatu kegiatan yang tadi saya bilang, kalau misalkan kita membuat proposal, kita ada namanya penggalangan dana. Itu jadi kita itu insya Allah kalau misalkan ini kita biaya mandiri. Itu nyari sponsor? Iya, nyari sponsor itu. Atau mungkin danus? Ya, usaha ya? Iya, betul. Luar biasa. Apa aja sih kegiatan yang dilakukan sebagai koordinator Forel di Forel? Oke, untuk kegiatan yang di Forel itu waktu kemarin itu saya diundang sama teman-teman PMI Jakarta Barat untuk menghadiri kegiatan santunan anak yatim dan buka bersama, serta dapat undangan juga dari teman-teman Perti itu. Berarti untuk saat ini baru undangan? Iya. Menghadiri undangan dari teman-teman wilayah ya. Luar biasa. Nah, apa sih Kak perbedaannya antara koordinator Forel kota dan provinsi? Kalau perbedaannya, kalau untuk koordinator wilayah dari masing-masing kota dan kabupaten, dia itu menyangkup wilayahnya sendiri. Tapi kalau untuk Forel DKI-nya, untuk kegiatan yang ada di tingkat DKI bahkan tingkat nasional. Contoh misalkan kita mengadakan kegiatan temu karya relawan tingkat nasional nih. Nah, itu nanti dari masing wilayah akan ada namanya seleksi gitu. Nah, selain bedanya tingkat nih Kak, apakah tugasnya koordinator Forel di tingkat kota dan provinsi itu berbeda juga atau sama? Kalau untuk tugasnya sih sebenarnya sama ya, cuman ada perbedaan. Kalau misalkan Forel DKI itu dia adalah wadah koordinasi gitu. Kalau untuk di wilayah ya dia itu menyangkut di wilayah, misalkan dia mengadakan kegiatan di wilayah. Di Forel DKI hanya mengetahui oh ya di wilayah tersebut mengadakan kegiatan. Ya, kalau misalkan ini insya Allah saya akan hadir seperti itu. Jadi ini loh kegiatan relawan relawan PMI di wilayah masing-masing. Gitu. Jadi bukan hanya di DKI saja. Berarti itu. Kakak kayak monitoring ya? Iya, monitoring. Kegiatan wilayah lain gitu. Betul. Terus Kakak gimana sih Kak kalau misalkan menjadi koordinator Forel, menampung usulan dan ide tuh kan pasti banyak banget ya dari teman-teman wilayah apalagi dan mempunyai anggota mungkin sekitar kurang lebih 3.000 relawan PMI. Nah, itu gimana Kakak menampung usulan dan ide tersebut? Untuk usulan ya, untuk usulan itu kita tampung dari masing-masing wilayah keluh kesahnya apa aja, nanti kita tampung dan akan kita sampaikan ke provinsi. Itu contohnya waktu tahun kemarin itu ada yang namanya KSR Perti. KSR Perti itu setelah dia lulus,
dan dia tidak diakui sebagai relawan. Itu akhirnya keluh kesahnya mereka kita tampung, dan alhamdulillahnya telah direspon oleh PMI provinsi dan PMI dari masing-masing kota. Itu. Berarti selama diskusi itu keluh kesah mereka tuh tetep ya kayak didengar, kita catat terus kasih kepada yang jabatan lebih tinggi untuk kayak take action gimana sih gitu menyelesaikan masalah tersebut. Luar biasa. Dan kalau misalkan ya sebagai koordinator Forel nih untuk menyampaikan suara relawan, misal dia punya advokasi terkait dengan program entah itu perubahan iklim atau 17 SDGs goals itu tuh gimana gitu, maksudnya kayak cara Forel sebagai koordinator Forel untuk mengadvokasi ke baik internal maupun eksternal PMI itu gimana? Biasanya kita kalau misalkan untuk kegiatan seperti itu ya, kita itu mengumumkan melewati sosmed wilayah masing-masing dan sosmednya Forel masing-masing. Itu untuk disebarkan melalui medsos. Seperti itu. Berarti melalui media sosial? Iya. Selain itu mungkin ke acara, mungkin misalnya nih di Jakarta mempunyai acara terkait dengan aku ambil mungkin sekarang tuh ASEAN Economic Growth gitu kan, yang lagi happening sekarang ini gitu kan, dan ada relawan mau mengadvokasi tersebut gitu. Nah, sebagai koordinator Forel itu gimana untuk membantu di relawan tersebut? Oke, untuk akomodasinya ya, itu biasanya kita tampung dan nanti akan kita pertimbangkan, akan kita iniin ke pimpinan lagi. Kalau misalkan disetujui akan kita tampung dan kita terima. Itu melalui nanti misalkan ada suatu lembaga nih yang ingin bekerja sama kita, tapi dia melalui sosmednya PMI. Nah, itu misalkan kita bekerja sama sama suatu lembaga mengadakan kegiatan. Nah, itu biasanya kita sebar ke sosmed. Berarti gitu. Untuk saat ini melalui online, Iya. sosial media Iya. terlebih dahulu. Iya, terlebih dahulu. Langkah terkecilnya tuh, langkah pertamanya tuh melalui media sosial. Nih, untuk sebagai koordinator Forel nih, pendapat kakak atau harapan kakak tentang relawan PMI di masa depan tuh gimana? Untuk tanggapan saya sih ya, untuk relawan PMI di kedepannya itu, yuk masyarakat kita bergabung menjadi relawan PMI, kita cari tahu pengalaman-pengalaman yang ada di PMI dan pelayanan-pelayanan di PMI. Itu untuk menjadi relawan PMI itu gratis, tidak dipungut biaya, dan pelayanan PMI-nya pun sama, tidak dipungut biaya. Itu ya. Terus kita itu menjadi relawan tidak digaji. Itu Sukarela. iya, kita benar-benar sukarela dan ikhlas. Berarti harus dari hati. Iya. Nah, Itu. kalau boleh tahu nih kak, spill pelayanan masyarakat, pelayanan PMI di masyarakat tuh apa? Pelayanan di PMI di masyarakat, contohnya kita pelayanan posko. Misalkan pelayanan posko ada yang namanya pelayanan ambulan. Biasanya tuh ada pihak masyarakat yang meminta bantuan ambulan, misalkan dari rumah menuju ke rumah sakit. Itu. Terus pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan pada saat terjadinya bencana, kita akan ada namanya pelayanan posko kesehatan. Contoh pada saat mudik kemarin. Mudik kemarin kita PMI itu membuka posko kesehatan di masing-masing wilayah. Itu contohnya di wilayah Jakarta Utara. Jakarta Utara itu ada di Terminal Tanjung Priuk dan Pelabuhan Tanjung Priuk. Seperti itu, untuk membantu masyarakat yang menjalankan mudik Lebaran.
aku denger-denger nih Kak, khususnya PMI Kota Jakarta Utara ini katanya ada klinik ya? Ya, insya Allah untuk Sobat PMI doakan rencananya kita akan ada akan berdirinya klinik mandiri di wilayah PMI Kota Jakarta Utara. Itu gratis gak sih Kak? Insya Allah nanti saya tanyakan kembali ke pimpinan, mudah-mudahan pelayanan itu gratis. Wah, itu keren banget kalau ada fasilitas. Berarti masyarakat bisa menjangkau atau mau ngecek kesehatan, kondisi kesehatan bisa ya di klinik PMI Iya. Kota Jakarta Utara. Oke, mungkin Kakak bisa memberikan closing statement nih tentang relawan PMI ke Sobat PMI. Oke, untuk sahabat PMI, yuk kita luangkan waktu untuk menjadi seorang relawan PMI. Manfaatnya banyak loh teman-teman. Yang pertama, kita itu dapat pengalaman yang tidak kita terlupakan. Terus ilmu-ilmu yang kita dapat juga sangat bermanfaat untuk keluarga kita di rumah, untuk saudara-saudara kita, bahkan teman-teman kita yang terdekat sama kita. Itu pengalaman saya juga selama saya menjadi relawan, saya pernah ditugaskan di suatu lokasi bencana. Terus pada saat itu saya juga pernah terjun tugas kemanusiaan pada saat terjadinya kecelakaan pesawat Lion Air dan Sriwijaya. Pengalaman saya di situ sangat berkesan banget, ya, sangat berkesan banget. Di situ banyak keluarga yang bersedih atas kehilangannya anggota keluarga mereka. Di situ juga kita bisa mengadakan PSP atau menghilangkan traumanya para keluarga korban yang terkena musibah. Seperti itu teman-teman. Jadi ayolah, yuk kita bergabung menjadi relawan PMI. Dan saya juga di pemadam juga, setelah saya selesai dinas di pemadam, saya meluangkan waktu untuk hadir di kegiatan-kegiatan PMI. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Nah, ternyata Sobat PMI banyak banget kan manfaat dan pengalaman yang dapat kalian dapatkan nih menjadi relawan PMI. Nah, gak terasa banget nih pembicaraan kita, seru banget kan, apalagi terkait dengan relawan PMI. Dan mungkin Sobat PMI masih kayak bingung caranya menjadi relawan PMI itu gimana, dan akhirnya terjawab nih sekarang. Terima kasih Kak Susanto telah meluangkan waktunya. Sama-sama, semoga pengalaman yang saya berikan sangat bermanfaat untuk sobat-sobat PMI. Terima kasih juga kepada Sobat PMI yang telah menonton episode Sanda Talks kali ini. Dan jangan lupa follow sosial media PMI DKI Jakarta dan PMI Kota Jakarta Utara. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Sanda Talks, obrolan siap melayani Anda. Bye-bye.